Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu as-shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak-bapak dan ibu sekalian, jamaah salat subuh as-shaimin Masjid Al-Furqan yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Furqan untuk subuh berjamaah dalam keadaan kita berpuasa. Mudah-mudahan kehadiran kita semua insya Allah akan jadi salah satu bagian amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita menyelesaikan satu ibadah, maka kita disebut pemenang, ya. Dan kemenangan yang penting juga kita ingat adalah bahwa kita orang-orang yang masih diselamatkan dari COVID, gitu ya. Setahun lalu, 2 tahun lalu saya kira orang masih gelisah dengan COVID, ya. Kehadiran kita dalam keadaan normal seperti ini itu berarti kemenangan kita, karena COVID itu kan tidak setiap tahun dihadirkan, ya. Ada masa-masa tertentu COVID itu kembali hadir, maka kita juga harus merasa senang, bersyukur bisa selamat dari itu, walaupun sahabat kita, tetangga kita, para ustadz juga bukan berarti tidak baik, ya. Mereka juga memiliki kebaikan-kebaikan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari sebelum puasa itu saya ke Qatar, ya, dalam rangka hunting naskah, ya, karena kami kan di dunia penerbit, ya. Dan salah satu buku yang kami beli adalah buku ini, ya. Judulnya Rasailu Minal Quran. Kalau kita terjemahkan itu kan pesan-pesan dari Al-Quran, atau kita bisa terjemahkan dengan cara yang lebih menyentuh, sentuhan-sentuhan Quran, ya. Buku ini ditulis oleh seorang ulama sekaligus motivator, ya, yang bernama Dr. Ahmad Syarqawi, ya. Di dalam buku ini beliau banyak menurunkan ayat-ayat yang pendek, ya, bahkan yang populer, ya, populer bagi kita, tapi sering ayat itu kita anggap sebagai hal yang hambar, gitu, ya. Padahal perlu kita duduk sejenak untuk merenungi kembali ucapan-ucapan Allah itu, kemudian kita turunkan jadi iman, turunkan jadi wawasan, kita turunkan jadi akhlak, kita turunkan jadi kesadaran, ya. Kita turunkan jadi wawasan, ya. Bahkan kita turunkan cara kita merasa dan memandang sesuatu, ya. Kita ini kan di bulan Ramadan banyak sekali mendengar ayat-ayat, kan, ya. Tapi mungkin ada yang kita paham, ada yang tidak. Padahal ayat salah satu fungsi besar Al-Quran diturunkan supaya menjadi daya sentuh, ya, bagi kita semua, sehingga kita bergerak setelah itu. Makanya Allah mengatakan liyadabbaru ayatihi. Kami turunkan Al-Quran itu supaya menjadi tadabbur, ya, menjadi renungan, menjadi sentuhan, ya, bagi siapapun yang mendengarnya. Satu akar kata dengan dubur yang posisinya di belakang. Artinya setiap kali kita menyimak, mendengar, timbul pelajaran di bagian belakangnya, ya. Timbul wawasan di bagian belakangnya. Nah, saya akan mengutip beberapa sentuhan dia di dalam buku ini sesuai dengan waktu yang tersedia, ya. Yang pertama, mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat 78, ya.
Surat Ghafir itu kan kadang-kadang orang bingung, nggak ada dalam Al-Quran. Yang ada surat Al-Mu'min ya. Dua-duanya sama, Al-Mu'min sama Ghafir. Ya. Allah berfirman begini. Walaqad arsalna rusulan min qablika. Perhatikan ucapan ini baik-baik ya. Allah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami Allah sudah mengirim utusan kepadamu. Ya, sudah mengirim rasul dan para nabi sebelummu, maksud saya. Ya. Jadi jumlah rasul ya, dan nabi sebelum nabi kita itu udah banyak jumlahnya. Salah satu riwayat yang bisa pernah kita pegang misalnya riwayat Imam Ahmad yang pernah mengatakan jumlah nabi sebelum Nabi Muhammad itu sekitar 124.000. Ya. 124.000 itu masing-masing punya umat. Ya. Kalau 124.000 itu begitu banyak, berarti lama sekali perjalanan dari Nabi Adam ke sini. Tapi kata Allah, kami Allah ini sudah mengirim Rasul sebelummu itu banyak sekali. Ya. Lalu apa kata Allah setelah itu? Minhum man qasasna 'alaika. Di antara mereka itu ada yang kami ceritakan kepadamu. Ada yang kami ceritakan. Kita dapat dalam Al-Qur'an ada 25 nabi. Ya. Tapi yang menarik kata setelah itu. Wa minhum lam naqsus 'alaika. Ya. Di antara mereka itu ada juga yang kami tidak ceritakan. Ya. Di antara mereka itu ada juga yang kami tidak ceritakan. Bapak berhenti di kata ini. Ya. Ada yang kami tidak ceritakan. Ya. Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala mendidik Nabi. Ayat ini tidak sekedar menginformasikan tentang keadaan umat terdahulu, bahwa banyak nabi sebelum Nabi Muhammad. Tapi ini pendidikan tentang keikhlasan. Bahwa jangan sangka bahwa orang-orang seprofesi kau itu sudah banyak sebelummu. Dan kami memilih tidak menceritakannya. Ya. Memilih untuk tidak menceritakan. Begitu sakitnya para pesohor, ya, para pesohor apabila sudah melakukan kerja-kerja dunia, habis itu tidak diceritakan. Itu menyakitkan sekali. Kita ini Bapak dan Ibu sekalian, kita ditakdirkan hidup di zaman orang senang melakukan eksistensi. Ya, kebutuhan eksistensi itu adalah kebutuhan kedua setelah makan dan minum. Hari ini Bapak lihat orang setelah makan dan minum itu mau pasang status. Cari mana HP-nya, mau pasang status. Jalan-jalan pasang status. Ya, dia ditakdirkan hidup di zaman itu. Alangkah menyakitkan apabila sudah orang mengerjakan banyak hal, kemudian tidak diceritakan. Nah, ini pelajaran menarik bagaimana Allah mendidik Nabi tentang ini. Ya. Umat-umat terdahulu atau Nabi terdahulu itu kerjanya tidak ringan. Membimbing umat, ada perlawanan, menyampaikan pesan Allah bertahun-tahun. Tapi kata Allah, kami memilih untuk tidak menceritakan. Kami memilih untuk tidak menceritakan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an itu ada satu ayat menarik yang perlu juga kita garis bawahi, ya. Allah itu pernah menggambarkan kata ikhlas, ya. Itu seperti susu murni. Ya. Bapak kalau lihat orang peras, susu kambing, susu onta, susu sapi, nah, kira-kira satu akar kata dengan itu. Ya. Allah berkata begini. Ini surat An-Nahl ayat 66, ya. Wa inna lakum fil an'ami la'ibratun. Sungguh dalam penciptaan binatang ternak itu ada pelajaran.
Ibrah itu kalau orang Arab mengatakan abara ya'buru itu menyeberang. Abirus sabil itu penyeberang jalan. Seakan-akan kalau kita melewati ayat ini, kita dapat pelajaran besar. Ya. Apa pelajarannya? Nusqikum mimma fi butunihi. Kami Allah memberikan kesempatan, nikmat kepada kalian untuk meminum susunya. Susu murni. Susu murni itu posisinya letaknya di mana Bapak dan Ibu sekalian? Allah mengatakan mim baini farathin wadamin. Susu murni itu posisinya di binatang itu antara jaringan darah dan jaringan kotoran. Jaringan darah dan jaringan kotoran. Ini yang biasa nyembeli kambing, sapi ini coba sesekali lihat cari jaringannya. Jaringan susu di tengah, kotoran kanan dan darah di susu ada di tengah. Bapak bayangkan kalau setetes darah itu mengenai susu, itu akan rusak. Bapak bayangkan kalau setetes kotoran itu mengenai susu, susunya juga akan aromanya menjadi tidak baik. Ya kan? Itu posisi susu itu. Tapi perhatikan Allah mengatakan setelah itu labanan khalison, susu murni. Kalian bisa minum susu murni, tidak tercampur darah, tidak tercampur. Kalian minum. Kita juga kalau ada darahnya, ada kotorannya nggak mau diminum kan? Makanya Allah mengatakan saigun lisyaribin, enak bagi peminumnya. Ya. Nah, perhatikan kata labanan khalison. Khalis itu satu akar kata dengan ikhlas. Satu akar kata dengan ikhlas. Jadi kalau kita ikhlas, itu artinya kita menjaga ibadah kita, termasuk puasa kita, dakwah kita, kerja-kerja karena Allah. Itu dari aliran darah dan aliran kotoran itu. Dia hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud sabda Nabi, man shoma ramadhana imanan. Siapa yang berpuasa hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jaga jaringan dari kepentingan apapun. Kalau ada kepentingan apapun, dia tidak mendominasi, dia hanya ikutan saja. Ya. Nah, saya kira ayat-ayat seperti ini perlu kita merenung sebagai sentuhan. Ya. Nah, kalau kita baca lembaran-lembaran sejarah tentang perjuangan umat Islam terdahulu, kita akan menemukan cerita-cerita perjuangan, keikhlasan, ketulusan dari mereka. Ya. Saya mengutip salah satunya, saya baca buku judulnya punya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, judulnya Niat dan Ikhlas, ya. Ini saya angkat ini untuk memperkuat ayat tadi itu, ya. Jadi di zaman Daulah Umayyah, salah satu tahapan perjalanan daulah-daulah Islam itu namanya Daulah Umayyah. Di situ ada seorang panglima namanya Maslamah bin Abdul Malik. Maslamah bin Abdul Malik. Suatu hari Maslamah bin Abdul Malik ini, Bapak dan Ibu sekalian, itu memimpin pasukan, ribuan pasukan lebih, untuk menguasai sebuah daerah di daerah Romawi. Jalan tuh dia sama pasukannya. Ketika sampai di wilayah itu, ternyata mereka harus menemukan sebuah benteng tinggi dan luas sekali. Orang-orang dulu kan perjuangannya begitu, harus ketemu benteng itu. Ya, karena bentengnya itu tinggi dan susah, ini mereka kemudian tidak bisa masuk, bahkan diserang dari dalam. Mereka berhari-hari di wilayah benteng itu, tidak bisa ngapa-ngapain. Karena tidak bisa ngapa-ngapain, mereka juga memikirkan ini kalah atau menang, ya harus balik. Tapi dari sekian prajurit itu, ada laki-laki yang mencoba melakukan inisiasi, percobaan. Jangan-jangan kalau saya lakukan ini menjadi keadaan bisa berubah dan jadi kemenangan milik umat Islam. Nah, dia coba, tapi sebelum melakukan itu dia
pakai tutup matanya, tutup kepalanya, hanya matanya yang kelihatan. Ya. Bukan pencitraan, bukan. Dia ingin menyembunyikan dirinya, menyembunyikan identitasnya. Ya. Dia coba melubangi benteng itu. Dia lubangi, diam-diam. Setelah dia lubangi itu, dia sampaikan kepada masuk dari jalur ini. Jalur ini mungkin ini jadi lubang untuk kemenangan besar. Betul. Dari lubang itu mereka masuk menguasai keadaan. Singkat cerita, mereka menguasai keadaan dan menang. Ya. Tapi setelah itu tidak ada yang maju, saya pelakunya. Nah, biasanya kan kita suka gitu ya, saya orangnya yang tadi. Diam. Dan sang panglima Maslamah bin Abdul Malik bertanya-tanya, siapa di antara pasukan saya yang melakukannya? Ya. Dia mengatakan, aina sahibun naqabi? Di mana laki-laki bersorban itu? Perlihatkan wajahnya ke saya. 1, 2, 3 hari tidak muncul. Sampai kemudian hari ketiga, sang panglima berada di kemah. Didatangi seorang laki-laki. Dia berkata, wahai panglima, saya ingin mengatakan kepada Anda siapa pelakunya, tapi dengan beberapa syarat. Yang pertama, jangan pernah sebut-sebut namanya kembali setelah kau tahu. Yang kedua, jangan dia kasih apa-apa. Dia hanya berharap semata-mata pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan naikkan pangkatnya supaya dia stabil hidupnya dan mau melakukan lagi kebaikan-kebaikan setelah itu. Kalau kau memenuhi syarat itu, saya katakan siapa pelakunya. Ya. Kemudian sang panglima mengatakan, baik, saya mau menjaga rahasia ini. Dia mengatakan, saya orangnya. Ya, saya orangnya. Tapi syarat itu dijaga betul oleh panglima itu. Kemudian dia pergi. Sampai hari ini pada penulis sejarah belum pernah mengetahui siapa namanya. Ya, belum pernah mengetahui siapa namanya. Ketika dia pergi, sang panglima ini seperti iri kita, seperti tersentuh ya. Karena itu apa yang dilakukan? Setiap sujudnya sang panglima ini membaca sebuah doa. Allahumma hsyurni yaumal qiyamati ma'a sahibin naqabi. Ya Allah, kumpulkan saya pada hari kiamat dengan laki-laki itu. Ya Allah, kumpulkan saya dengan laki-laki itu pada hari kiamat. Kemudian dia membaca salah satu ayat dalam surat Al-Anfal, huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Ya, wahai Muhammad, yang memenangkan kau itu Allah dan orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman itu punya inisiasi. Ya, kalau bukan orang beriman, kadang-kadang perjuangan itu tidak mengalami sebuah kemenangan. Nah, kira-kira begitu Bapak dan Ibu sekalian. Ayat ini perlu kita tadabburi. Ya. Nabi ini kan hanya menyampaikan ujung dari sebuah pelajaran besar, ujung dari dakwah besar yang Allah ingin. Banyak tahapan-tahapan dakwah dan pelakunya banyak. Nah, kita masuk ke ruang kita. Kita ini kan sering jadi pengurus, entah di partai, entah di masjid, entah di organisasi, entah di sebuah arisan. Nah, pada tingkat ini jangan merasa orang yang paling penting. Jangan merasa orang yang paling penting. Jangan merasa orang yang paling melakukan banyak hal. Kalau bukan karena saya, barang itu tidak jalan. Nah, itu kan penyakit. Kalau bukan karena saya, orang tidak bisa ngapa-ngapain. Perhatikan bagaimana Allah mendidik Nabi. Ya. Engkau itu cuma bagian akhir dari pelajaran, dari ajaran tauhid ini. Tapi sebelummu itu banyak, dan kami memilih untuk tidak menceritakannya.
Kita ini cuma urus organisasi, tapi ininya luar biasa. Ya kan? Nah, di antara mereka ada yang kami tidak ceritakan. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, suatu hari Umar bin Khattab kedatangan seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'id bin Aqra. Dia datang untuk melaporkan nama-nama sahabat yang lain yang gugur di perang Nahrawan, salah satu nama perang saat itu. Dia mengatakan, wahai Umar, ini nih nama-nama nih yang sudah wafat dan yang masih hidup juga masih banyak. Dia sebutkan nama-nama yang wafat itu. Tapi pada satu angka dia mengatakan, mohon maaf, nama-nama yang lain saya lupa karena terlalu banyak. Di titik ini Umar kemudian berkata, wahai Sa'id bin Aqra, kalau kau lupa, Umar juga tidak ingat lagi. Tapi Allah tidak pernah lupa. Allah tidak pernah. Kebaikan apapun yang kita lakukan, saudara-saudara sekalian, kalau niatnya besar, ya, Allah mengatakan, wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak pernah lupa. Itu pendidikan yang Allah ingin beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan merasa paling besar, jangan merasa paling penting, jangan merasa paling berharga dalam sebuah perjalanan umat ini. Nah, itu sentuhan. Itu sentuhan. Nah, ketika melewati ayat itu, coba hadirkan perasaan-perasaan itu. Ya. Ini satu ayat yang dimuat di buku ini, ya. Nah, ini sudah banyak lagi cerita-cerita keikhlasannya. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di buku ini juga saya kira tema tadi tentang itu sudah selesai. Saya mau pindah tema yang lain, ya. Mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, ini ayat ini sering kita lewat. Ya. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha, dan seterusnya. Dan bercepat-cepatlah kalian menuju ampunan Tuhan. Perhatikan kata-kata mempercepat, berlari, bersegera. Ya, dalam ayat lain dalam surat Al-Imran, yusari'una fil khairat. Mereka itu, ciri-ciri orang beriman itu adalah mereka bercepat-cepat untuk kebaikan. Ya. Dalam surat Fatir, minhum sabiqun bil khairat. Ini ciri-ciri para pewaris Quran itu, salah satunya adalah mereka berlomba-lomba dalam menuju kebaikan. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita baca ayat ini, ada sesuatu renungan yang menarik. Allah mempertemukan antara kata mempercepat dengan kebaikan. Allah mempertemukan kata kebaikan dan mempercepat. Ya. Karena dalam Al-Quran itu ada kata yang beririsan, ya, untuk urusan akhirat kita itu disuruh berlari, ya kan? Disuruh berlari untuk urusan sholat, untuk urusan puasa, untuk urusan apa itu sebaiknya dipercepat. Tapi untuk urusan dunia, nah kita disuruh santai berjalan, disuruh santai. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan. Dia Allah yang menciptakan bumi ini untuk gampang dijejaki. Ya kan? Famshu fi manakibiha. Santai, jalan santai ke penjuru-penjurunya. Ya kan? Kemudian makan rezekinya. Datang ke Sumatera, coba makanan itu. Tapi santai, jangan kayak orang rakus. Pergi ke Sulawesi makan ikan bakar, pergi ke Arab makan nasi kebuli, gitu kan? Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Tapi perhatikan bahasanya, dia mengajak kita untuk bahasa santai. Tapi untuk masalah akhirat kita ini, jangan begitu. Harus lebih cepat. Nah, Allah mempertemukan kata kebaikan itu dengan mempercepat. Karena kebaikan itu jangan diperlambat.
Kalau kita memperlambat kebaikan, kita akan ketinggalan keutamaan-keutamaan. Karena hidup kita ini mentok dengan usia. Ya, ada kebaikan cepat ditangkap, lakukan. Nah, itu makna wasari'u ila. Saya ingin bercerita satu kisah. Saya yakin kisah ini belum Bapak pernah dengar. Ya, tapi ini dalam konteks tentang percepatan. Ya. Disebutkan dalam kitab Al-Istizkar yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Bar Al-Qurtubi, lahir 463 Hijriah, ya. Dia bercerita begini. Ada nama seorang laki-laki dalam sejarah Islam, ya. Namanya As-Sanubihi. Namanya As-Sanubihi. Susah. Saya aja ngapalnya susah, diulang-ulang dulu. Ya, Bapak dengarnya juga ini unik nama ini. Tapi nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Usailah. Saya coba cek namanya, Abdurrahman bin Usailah. Ada apa dengan laki-laki ini Bapak dan Ibu sekalian? Dia hidup di antara masa sahabat dan masa tabi'in. Jadi di antara itu. Ya, di akhir masa sahabat dan di permulaan masa tabi'in. Bapak tahu sahabat itu adalah orang yang langsung bertemu Nabi, melihat Nabi, belajar. Kalau tabi'in itu sekedar dengar saja. Nah, dia berada di angka ini, di suasana ini. Posisinya saat itu berada di Yaman. Dia cerita sendiri. Kami suatu hari berangkat ingin bertemu Nabi di Medina. Karena Nabi masih hidup, dia ingin menemui Nabi, tapi berangkatnya dari Yaman. Ketika jalan terus itu kan perjalanan lama tuh Pak ya, bisa berhari-hari. Kelelahan, musafir singgah di sebuah kampung namanya Juhfa. Juhfa itu tidak lama lagi Medina. Juhfa itu salah satu wilayah miqat. Tapi dia berhenti di situ. Ya, dengan sahabatnya istirahat. Karena bersiap-siap nanti mau bertemu Nabi di Medina. Ya. Tapi dalam waktu yang bersamaan ada seorang laki-laki pengendara yang datang dari Medina singgah juga di Juhfa. Terjadi dialog, mau kemana? Mau ketemu Nabi. Apa kata pengendara yang datang dari Medina ini? Dafanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu khamsi layali. Kami sudah menguburkan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 hari yang lalu. Kami sudah menguburkan jenazah Nabi 5 hari yang lalu. Bapak pernah membayangkan gak sih kalau laki-laki ini datang lebih cepat 5 hari? Dipersegera saja. Kadang-kadang orang tidak ada alasan kan, santai-santai di jalan. Kudanya dipercepat, ontanya dipercepat, waktunya persiapannya lebih 5 hari. Dia akan menjadi sahabat Nabi SAW dan tidak menjadi tabi'in. Tidak menjadi tabi'in. Dia posisinya hanya tabi'in. Karena terlambat 5 hari, dia tidak menjadi sahabat. Hanya gara-gara terlambat 5 hari. Coba kalau berangkat 5 hari ya, lebih cepat. Saya akan menjadi sahabat, bukan tabi'in. Ya kan? Nah itu tema tentang percepatan. Tema tentang percepatan. Nah kira-kira begitu juga Pak. Sobat saya datang lebih awal ke masjid ya. Sobat saya lebih awal menikah. Sobat saya lebih awal. Kadang-kadang penyesalan itu memang di bagian akhir gitu. Ya. Nah itu apa namanya, paket-paket Ramadan saya kira begitu. Ini datang, ini ada tarawih, ini baca Quran, i'tikaf. Kadang-kadang orang berlambat-lambat. Padahal itu harus ada percepatan. Seperti Allah senang kepada Nabi Musa. Wa ma'ajalaka an qaumika ya Musa. Wahai Musa, kenapa harus buru-buru menuju saya? Kata Musa, wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Aku datang
ya, mempercepat diri supaya engkau ridho kepada aku. Jadi kecepatan kita berjalan itu sendiri itu sudah nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Ada orang biasanya apa-apa telat, pengajian telat, setiap hari masbuk. Ya masih bagus sih, tapi walaupun itu juga harus dikoreksi. Ada hal-hal yang kita harus berlari demi kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Nah, saya membaca salah satu buku judulnya Arbaun At-Ta'ammulat, ya, 40 renungan, ditulis oleh motivator dari Saudi Arabia, namanya Ahmad Asy-Syakiri. Ini cerita ini saya ingin sampaikan dalam rangka menguatkan kata-kata percepatan ini. Tapi ini cerita untuk anak muda. Tapi nggak apa-apa untuk orang tua, ini bisa diulang. Ini masih muda semua ya, kecuali yang sudah tua. Masih muda semua ya. Pada tahun 1800-an itu ada seorang ahli bijak. Dia seorang filosof, seorang ahli hikmah, seorang penyair. Ya. Bapak tahu sendiri kan kalau seorang penyair, filosof itu banyak berekspresi. Banyak teorinya, banyak hikmahnya. Anda ngomong apa diajak berhikmah. Dia bukan orang hukum yang ABC langsung selesai. Dia banyak muter-muter. Jadi kalau kita ajak ngomong, dia ajak kita berfilosofi, berfilsafat. Ya. Pada waktu yang bersamaan sebenarnya dia ini sedang dicintai, disenangi oleh seorang gadis cantik yang sebenarnya senang kepada filosofi ini. Tapi ketika bertemu selalu filosofi dunia, apa semua cerita. Sampai pada masanya sang gadis cantik ini tidak tahan. Ini kelamaan saya dilamar. Kelamaan saya dilamar. Sampai pada satu titik dia memaksakan diri. Ya. Udahlah, lamar saya. Saya cinta Anda. Nikahi saya. Kata sang filosof ini, sampai hari ini saya tidak menemukan alasan untuk menikahi Anda. Beda sama kita, Pak. Kalau kita nggak ada alasan nikah, gitu kan? Kata dia, saya tidak menemukan alasan. Apa kira-kira yang mendorong saya untuk nikahi Anda? Kata gadisnya agak kecewa. Kalau itu pikirlah, berfilosofatlah, cari alasannya. Habis itu nikahi saya. Dia kemudian berpikir lama sampai menemukan 354 alasan bisa menikahi gadis itu. Itu satu aja alasan pikirnya lama, Pak. 354 alasan untuk bisa menikahi gadis cantiknya itu. Tapi dalam waktu yang bersamaan dia juga menemukan 350 alasan untuk tidak boleh menikah. Dia juga menemukan 350 alasan untuk tidak boleh, tapi boleh menikah, menang 4 poin. Kira-kira begitu. Ya enggak, Pak? Nah, 4 poin inilah yang dibawa ke ayah gadis itu. Ya. Wahai Bapak, saya sudah menemukan 354 alasan untuk boleh menikah. Sekarang saya datang untuk melamar anak Anda. Ya. Kata bapaknya, anak saya sudah menikah setahun yang lalu. Anda kemana aja? Ya kan? Sudah punya anak. Sudah punya? Memikirkan 350 alasan, 4 alasan untuk berteori kapan menikah. Itu terlalu lama. Bayangkan dengan memikirkan itu, banyak kebaikan-kebaikan keluarga yang hilang. Dia berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak, cemburu, marah. Itu kan kebaikan semua. Tapi ditunda. Ditunda. Dan kebaikan itu dia tidak. Bahkan fitnah itu terjadi gara-gara penundaan. Ini maksud Nabi SAW. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau seorang laki-laki datang melamar anak kalian, sudah cocok, sudah baik, jangan tunda-tunda.
Karena penundaan itu yang menyebabkan fitnah. Illam takun takun fil ardi wa fasadun. Kalau kalian menunda, itu banyak fitnah, keburukan bagi anak itu, keburukan bagi laki-laki itu. Coba perhatikan Bapak dan Ibu sekalian, memperlambat kebaikan tidak sekedar kita kehilangan keutamaan, banyak terjadi fitnah. Ya kan? Wasari'u ila magfiratin, yusari'una fil khairat. Mereka berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Ya. Nah, walaupun kata percepat itu dalam hal-hal tertentu, ya. Tidak boleh salat tarawih ini dengar ceramah begini, ntar salat tarawihnya harus cepat ini. Ya kan? Seperti di mana itu 23 rakaat 5-10 menit selesai. Nah, itu bukan tempat mempercepat. Ya. Tapi coba kita renungkan ayat ini. Setiap hari kita dengar, kita turun jadi kesadaran. Apapun kebaikan yang ada di depan kita itu berpikir untuk cepat. Karena waktu kita ini argonya jalan terus. Waktu kita ini argonya jalan terus. Bapak kalau naik taksi dulu nih 40, 50, naik 100. Ya, usia kita ini juga berargo. Tiba-tiba sudah 40 ya. Tiba-tiba sudah 50. Tidak terasa 60. Padahal usia itu ada batasannya. Orang boleh berusia, tapi belum tentu tua. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam berapa nih, Pak? Satu lagi boleh ya? Satu lagi ya? Oke. Nanti kalau mau lengkapnya baca buku ini sudah diterjemahkan. Kami dari penerbit sedang menerjemahkan. Saya sudah edit bukunya selesai dan sudah jadi dummy dan akan siap terbit. Tapi penerbit lain juga menerbitkan, judulnya Sentuhan Quran, ya. Satu lagi ya sebagai ayat penutup. Tiga ayat berarti kita ambil ya. Mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, ya. Allah berkata begini, wala tamshi fil ardi marha. Kau itu jangan coba-coba berjalan di atas bumi ini dengan sombong. Tidak boleh begitu. Jangan pernah sombong. Karena apa? Innaka lan takhriqal arda wa lan tablugal jibala tula. Sesombong-sombongnya engkau, sepintar-pintarnya kau tidak pernah menyelam ke bumi dan tidak akan sama tinggimu dengan gunung. Itu luar biasa. Allah mendidik kita sebagai seorang mukmin untuk rendah hati. Ya, kita ini kan berpuasa supaya rendah hati kan? Kita lapar supaya ingat orang miskin. Nah, turunannya ada di ayat-ayat seperti itu. Kita ini tidak pernah naik ke langit, tidak pernah juga turun ke bawah. Nabi itu, Bapak dan Ibu sekalian, orang yang pernah naik ke langit. Ya. Langit. Semestinya bisa sombong. Nabi juga pernah masuk ke alam barzah dalam hadis yang sahih. Ya, Nabi masuk ke alam kubur. Makanya kata Nabi begini, pemandangan yang paling buruk itu yang saya pernah lihat adalah di dalam kubur. Berarti Nabi pernah masuk. Ya kan? Nah, berarti Nabi pernah ke atas, Nabi juga pernah ke bawah. Tapi setelah pulang dari itu semua, pulang dari atas, pulang dari bawah, ya, Nabi masih menjahit sepatunya. Nabi masih menjahit sepatunya. Nabi masih cuci pakaiannya. Nabi masih makan dengan sahabat-sahabat. Ya kan? Nah, itu luar biasa. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi pernah melakukan perjalanan dengan sahabat. Ya, mereka mau menyembelih kambing. Enak dulu ya dapat kambing. Kalau kita ikan gitu ya dapat di laut, mereka kambing. Kata sahabat, ya Rasul, biar saya yang lepas dari ikatannya. Yang lain berkata,
oh kalau begitu biar saya yang sembelih. Yang lain berkata, biar saya yang cincang. Ya. Yang lain berkata, biar saya yang bakar. Nah, Nabi tidak mau kalah. Kalau begitu, biar saya mengumpulkan kayu bakarnya. Jadi orang hebat itu tidak mau dibeda-bedakan. Dia mengambil peran. Tidak mau nunggu satenya aja. Kita kan orang lain bakar, kita nunggu satenya di depan. Ya kan? Enak sekali. Ikut bekerja, baru makan sate. Ya. Itu mengambil peran. Jangan jadi orang sombong inginnya diservis terus. Ya. Nabi itu, saya kira kalau kita baca sejarah Bapak dan Ibu sekalian, orang yang paling banyak mengurus harta kaum muslimin. Ya kan? Tapi coba juga perhatikan, kadang-kadang beliau lupa diri. Beliau sendiri, ya kita bisa bilang hidupnya pas-pasan. Tapi harta yang dikelola itu banyak sekali. Ya. Nabi itu, kalau sholat, beliau baca ayat panjang, tiba-tiba ada bayi yang menangis, beliau stop sholatnya. Bahkan dalam ibadah pun kita tidak boleh egois. Kita enak, yang lain menderita. Ya, dalam hal ibadah, coba perhatikan. Seandainya Nabi mau egois, baca aja ayat terus, anak itu dibiarin menangis. Tidak, dia terganggu, mungkin karena suara saya berhenti. Ya kan? Ada seorang sahabat yang terkenal dalam sejarah Islam, namanya Abdullah bin Salam. Dulu dia seorang pembesar Yahudi, masuk Islam, punya keutamaan, punya jabatan, punya kedudukan dalam Islam. Ya. Tapi dalam beberapa kesempatan dia terlihat di pasar tradisional masih mikul kayu bakar. Orang-orang pasar heran, wahai Abdullah bin Salam, Anda kan sudah punya dudukan, punya harta, punya banyak, tapi mengapa masih pikul kayu bakar? Dia menjawab begini, fa'aradtu an akmahal kibur. Saya melakukan ini semua untuk meredam yang namanya kesombongan. Untuk yang meredam namanya kesombongan. Lakukan amal-amal ini supaya kesombongan itu hilang. Kalau tidak, dia akan besar. Apalagi kalau kesombongan itu dipelihara. Terlihat orang tidak ada perannya, kecil, ibadahnya kurang. Nah, ini penyakit. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, jangan sombong. Engkau tidak pernah naik ke atas, tidak pernah turun ke bawah. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablugal jibala tula. Nah, ini cerita penutup ya, cerita penutup untuk menutup menguatkan ayat di atas. Saya baca dalam beberapa literatur. Itu ada seorang keturunan Raja Yaman. Namanya Wail bin Hujr. Wail bin Hujr ini salah satu keturunan Yaman. Bapak tahu kalau keturunan raja itu agak sombong-sombong kan? Darah sombong itu biasanya mengalir. Itu nggak usah heran. Orang kaya itu ada gen sombongnya ada. Ya. Nabi senang kalau dia masuk Islam karena orang berpengaruh itu biasanya juga punya pengaruh di dalam kita rangkul, dia berbagi punya pengaruh. Ya. Tapi sebelum kedatangan dari Yaman itu, kata Nabi, ya'tikum baqiyatul muluk. Tidak lama lagi datang kepada kita sisa-sisa anak raja. Tidak lama lagi datang. Betul, Wail bin Hujr ini datang dari Yaman, disambut. Wah, ini luar biasa. Tapi darah-darah sombongnya nggak hilang. Ya. Dalam beberapa kesempatan Nabi mengutus dia, setelah menyatakan Islam, Nabi senang diajar para sahabat. Ya, dalam beberapa kesempatan dia disuruh pergi ke beberapa tempat untuk menemani sahabat yang lain. Salah satunya dia berangkat dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia berangkat. Nah, ketika naik onta itu, ini Muawiyah pada saat itu dalam beberapa riwayat masih miskin, belum jadi khalifah. Ya. Kata dia, wahai Wail bin Hujr, ardifni ala naqati.
boleh nggak saya naik ke atas ontamu, kita naik berdua? Ya. Kata Wail bin Hujr, siapa kamu sehingga pantas untuk satu kuda, satu kendaraan dengan anak raja? Ya. Terus kata Muawiyah, kalau begitu pinjamkan sendalmu, ini kan panas. Ya. Siapa kamu sehingga harus pantas meminjam sendal anak raja? Udah jalan terus. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, ternyata memori itu terekam baik, direkam dalam ingatan Muawiyah. Puluhan tahun ke depan situasi berubah. Ya. Muawiyah kemudian menjadi seorang khalifah. Ya, pemimpinnya kaum muslimin saat itu dengan semua kelebihan dan kekurangan. Sementara Wail bin Hujr ini masuk di usia 90 tahun, renta di rumahnya, tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Suasana berubah. Ya. Karena mendengar Wail bin Hujr ini sudah renta, diajak ke istana. Diajak ke istana. Ketika bertemu mereka saling berangkulan. Bahkan Muawiyah ini yang mempersilakan, coba duduk di kursi kerajaan. Silakan duduk. Walaupun sendal dulu masih ingat-ingat nih, kayak disuruh naik sendal nggak bisa nih. Ya. Ada posisi tertekan dan bahasa kita agak malu. Ya. Sampai dia berkata, "Lau raja'a bina zaman." Wahai Muawiyah, seandainya waktu itu bisa kembali, saya akan menghormati Anda dengan sehormat-hormatnya. Pelajaran saudara-saudara sekalian, tidak ada kefakiran yang abadi. Tidak ada kekuasaan yang terus. Hidup ini wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari ini kita pergilirkan. Hari ini kita berkumpul di sini kan beda-beda. Ada guru kita, ada ustaz kita. Besok dia yang jadi ustaz kita. Hari ini kita berdagang, kita jadi buruhnya. Ke depan kita jadi bosnya, jadi buruh. Hidup ini tidak satu warna. Ke depan, wa ma tadri nafsun madza taksibu gada. Satu detik orang tidak akan mengetahui banyak perubahan-perubahan dalam. Karena itu nggak boleh sombong. Ya, tidak ada kefakiran yang abadi, tidak ada kekuasaan yang abadi. Semua Allah pergilirkan. Nah, ayat-ayat ini Bapak dan Ibu sekalian perlu kita jadikan sebagai sentuhan. Tidak sekedar kita lewat, hambar. Tidak sentuhan. Ya, karena salah satu fungsi besar Allah menurunkan Quran itu adalah untuk menjadi sentuhan dan tadabbur. Nah, kalau dengan cara-cara seperti ini kita belajar, saya kira akan terjadi perubahan pada diri kita. Ya. Kita tidak ingin mendengar suara-suara itu digaungkan, dibesar-besarkan, ganggu orang, tapi dia tidak memaknai isinya. Ya. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang sentuhan dan kecepatan. Bagaimana menyikapi di era masa lalu dan sekarang? Terima kasih. Pertanyaan sulit ya Pak ya? Ya, saya kira kita semua punya tantangannya. Ya. Kita ini manusia akhir zaman dengan banyak ciri-ciri kita yang kita punyai yang tidak dipunyai oleh orang dulu. Salah satu ciri khas kita manusia modern itu adalah well connected. Kita punya ketersambungan yang baik. Ya. Dulu mereka mau cari berita orang mati itu berbulan-bulan, bertahun-tahun baru ada. Dulu saya sekitar tahun 90-an masih merasakan bapak saya meninggal di Sulawesi. Saya tahunya nanti 1-2 hari. Ya kan? Beda. Ya, kalau kita sekarang saking cepatnya berita, itu orang masih main golf, masih ngaji sudah dikabarkan mati.
Tahu-tahu orangnya masih ngaji. Beritanya mempercepat peristiwanya. Iya kan? Nah, itu salah satu perbedaannya. Yang kedua, kita ini Bapak dan Ibu sekalian, ciri khas kita mengalami lompatan teknologi yang luar biasa. Lompatan teknologi. Ya, makanya kita ini manusia unik. Ya. Makanya unik, hampir punah. Ya. Keunikan kita apa Bapak dan Ibu sekalian? Ini usia-usia 40, 50, 60. Ini kan unik sebenarnya. Kita menyaksikan lompatan-lompatan teknologi. Kita ini kayak usia Ustadz Mursyid ini kan dulu lihat orang layang-layang main gansing. Tapi lihat juga sekarang anak-anak main HP. Smart itu lihat juga. Ya. Bocah-bocah yang hidup sekarang itu tidak melihat layang-layang. Tidak melihat lagi gansing. Ya kan? Generasi yang di bawah beliau juga tidak lihat handphone hari ini. Nah, kita ini manusia unik, menyaksikan lompatan-lompatan teknologi yang luar biasa. Ya. Di zaman para sahabat, mereka tidak punya itu. Yang ketiga, kita ini punya varian amal yang bisa kita lakukan tidak dikerjakan oleh para sahabat. Contoh misalnya, memang ada para sahabat dulu yang posting-posting WA. Ada nggak? Ayo sahur, ayo kalau qiyamul lail ini ayat ini, nggak ada. Para sahabat nggak punya HP. Ya. Kalau kita melakukan itu atas dasar keikhlasan tadi, atas dasar memberi manfaat, jangan-jangan itu menjadi penyebab kita juga masuk surga yang tidak dialami oleh para sahabat. Kita punya banyak varian amal. Ya, jadi tidak usah menyesal kenapa saya hidup di sekarang ya. Mungkin kalau Anda hidup zaman dulu mungkin jadi Abu Jahal. Ya kan? Memilihnya jadi Abu Bakar, jadi Abu Jahal, tidak. Nikmati masa kita semua. Karena setiap masa, setiap tahapan usia itu memiliki titik-titik berkah yang orang lain tidak tahu. Ya. Nah, saya kira itu, Pak. Ya. Cukup ya. Nah, mudah-mudahan pertemuan ini insya Allah menjadi pertemuan yang diberkahi, diridhoi, dirahmati. Ya, kalau ada sedikit